Senang banget bisa ketemu bareng di sini, di home Nusantara 5 ya, kalau nggak salah. Betul ya, teman-teman. Salam kenal buat yang baru kenal. Saya Rani, dan saya bersyukur bisa bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian malam hari ini. Saya dikasih tema besar ya sebenarnya. Tema besarnya adalah di bulan ini adalah membangun konsistensi. Waktu kita dengar tentang konsistensi, ini menjadi sesuatu yang lumrah atau yang wajar gitu, yang kita dengar setiap hari, kita selalu dengar, dan kalimat kata ini, tidak asing di telinga kita gitu ya. Konsistensi, konsisten gitu. Dan seringkali kita juga menggunakan istilah ini dalam kehidupan kita sehari-hari untuk supaya apa yang kita lakukan itu tetap firm gitu ya, konsisten dong gitu, konsisten begini, konsisten begitu. Jadi sebuah motivasi dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, ketika saya mendalami ya atau merenungkan kata ini, konsistensi. Ya, tentu kita tahu bersama konsisten atau konsistensi itu adalah sebuah keadaan yang tidak berubah, keadaan yang tidak tergoyahkan, yang tetap, ya. Waktu saya merenungkan kata ini, saya ingat satu ayat, salah satu ayat favorit saya juga dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, saya bacain buat teman-teman semua. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Nah, 1 Korintus 15 ayat 58 ini ditulis oleh seorang rasul besar namanya Rasul Paulus, kita tahu bersama. Dan latar belakang dari surat 1 Korintus ini ditujukan kepada jemaat Korintus. Ya, jemaat di Korintus ini terdiri dari orang-orang yang hidup sebenarnya dalam budaya Yunani, Romawi yang pluralistik, ya, artinya yang beragam. Dan mayoritas kehidupan keberagamaan di Korintus itu memiliki nilai-nilai yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai orang percaya, ya, orang-orang yang mengikut Kristus pada waktu itu. Nah, konteks perikop 1 Korintus 15 ini yang kemudian kita baca tadi ayat yang ke-58, itu berada atau dilatar belakangi oleh beberapa golongan pada waktu itu yang tidak percaya terhadap kebangkitan tubuh. Jadi ada perbedaan pandangan ya. Golongan ini sama seperti kaum Saduki kalau dalam bangsa Israel ya, salah satu kaum di Israel yang mereka menentang atau tidak percaya terhadap kebangkitan tubuh. Saya tidak menggali secara doktrinal ya hal-hal seperti ini, tetapi saya hanya memberikan informasi saja, dan mungkin rekan-rekan, sebagian dari rekan-rekan sudah mengetahui hal ini. Nah, dalam perbedaan pandangan terhadap kebangkitan tubuh, sementara orang percaya pada waktu itu sangat meyakini adanya kebangkitan tubuh karena Kristus tidak hanya mati tetapi juga bangkit. Dia mengalami kebangkitan tubuh dan kemudian dia naik ke surga. Nah, selain itu juga Paulus ingin memberikan penguatan iman dan harapan dalam kehidupan jemaat di Korintus untuk tetap teguh, tidak goyah terhadap pengajaran kepada Kristus pada waktu itu. Sehingga di ayat 58 dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, kalian jemaat di Korintus, karena ini konteksnya untuk jemaat di Korintus ya, teman-teman, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya lihat, saya cari-cari ya kata berdirilah teguh, jangan goyah. Itu dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani menggunakan kata ametakinothoi.
ametakinetoi, ya. Ametakinetoi, yang kalau misalnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu berarti immovable, ya, immovable, satu keadaan yang tidak bergerak, immovable. Seringkali kita dengar kata firm, firm itu kokoh, kuat, gitu ya. Tapi ada kata lain untuk menunjukkan keadaan yang tidak bergerak, yaitu immovable, movable dan firm. Hampir sama sebenarnya. Tetapi kalau kita menggali lagi maknanya, firm itu kokoh dan kuat, namun lebih fleksibel. Ada unsur fleksibilitasnya di sana, lebih fleksibel, lebih fleksibel. Tetapi kalau immovable, immovable ini adalah satu keadaan yang benar-benar tidak tergoyahkan dan tidak dapat bergerak sama sekali. Jadi kalau benda yang immovable itu benda yang tidak akan pernah bergerak. Kalau ada istilahnya immovable property, artinya properti atau aset yang tidak bergerak gitu ya, aset yang tidak bergerak. Properti, ya, itu properti, immovable property, aset yang tidak bergerak ya. Kalau misalnya dalam bahasa finansialnya itu kayak rumah gitu ya, gedung bangunan itu aset yang tidak bergerak gitu kan, kekayaan yang tidak bergerak dan sebagainya. Nah, keadaan yang seperti ini yang ditunjukkan dari bahasa aslinya teman-teman, dari 1 Korintus 15 ayat 58. Ada satu kata yang menarik yaitu immovable. Keadaan yang tidak bergerak, keadaan yang tetap. Namun ada unsur firm juga di dalamnya, yaitu kuat dan kokoh. Nah, hal ini menarik untuk kita bisa kemudian mendalami dan memaknainya dengan benar dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan spiritual kita, kerohanian kita, iman kita. Paulus dengan tegas, dengan lugas berkata, karena itu, karena adanya pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berbeda dari iman Kristen pada waktu itu di konteks saat itu, dia menasihatkan kepada semua orang percaya untuk kita semua harus berdiri teguh, jangan goyah, jangan goyah, jangan tergoyahkan. Iman kita itu jangan tergoyahkan. Iman kita itu harus tetap teguh. Nah, dari kata ini kita bisa melihat bahwa ada satu kata yang kemudian begitu indah ya, yang untuk merefleksikan keadaannya ini adalah konsistensi. Konsisten. Keadaan yang tidak berubah, keadaan yang tidak bergerak, tidak tergoyahkan. Jadi padanannya sama gitu ya. Kita bisa melihat begitu kayaknya apa namanya bahasa, namun kemudian kita bisa memaknainya secara mendalam dalam kehidupan kita bahwa memang kita harus tetap konsisten. Kita harus immovable. Kita tidak boleh goyah. Kita tidak boleh tidak teguh dalam iman kita kepada Kristus, kepada Tuhan. Nah, kalimat atau kalimat membangun konsistensi dan kata konsisten secara khusus ini mencakup sebenarnya banyak hal ya, banyak aspek dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam keadaan atau kehidupan spiritual, kehidupan kerohanian kita, tetapi juga dalam banyak hal. Saya memang malam ini tidak terlalu membahas konsistensi dalam kehidupan atau aspek yang lain, namun saya lebih mengerucut kepada bagaimana kita membangun konsistensi kita dalam hal kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita. Karena saya yakin dan percaya teman-teman rekan-rekan, kalau misalnya kita dalam kehidupan kerohanian kita ini ya, kita bisa membangun konsistensi yang benar dan tepat gitu ya. Tentu arahnya itu ke arah yang positif. Konsistensi kita itu ke arah yang positif bukan negatif. Setuju ya teman-teman ya? Jadi bukan negatif tetapi positif. Nah, kalau kita membangun konsistensi yang positif, yang sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kerohanian kita, tentu ini akan mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan kita. Gitu. Saya yakin dan saya percaya ketika kehidupan batin kita, kehidupan rohani kita, spiritual life-nya kita itu
itu tepat, presisi, benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu pun juga akan mempengaruhi kehidupan kita dalam seluruh aspek, baik itu pekerjaan, ya, baik dalam banyak hal, aspek kesehatan kita, finansial kita, kehidupan ekonomi kita, kehidupan pernikahan kita, dan sebagainya itu akan mempengaruhi kesehatan rohani kita, tentu akan mempengaruhi kehidupan, aspek kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita. Nah, karena itu penting ketika kita mau membangun konsistensi, kita mau konsisten ke arah yang positif, ke arah yang Tuhan mau, ke arah yang memang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, di dalam seluruh kehidupan kerohanian kita, di dalam kehidupan spiritual kita. Ini terlebih dahulu yang kita bangun. Bagaimana konsistensi kita dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, teman-teman, ketika kita melihat ya kata konsistensi ini, saya merenungkan konsisten. Ada dua unsur sebenarnya dalam kalimat ini, gitu ya, dalam kata ini, yaitu rendah hati dan rela bayar harga. Orang yang konsisten, orang yang tidak tergoyahkan, orang yang terus-menerus, tidak jemu-jemu, tidak berhenti, gitu ya. Tetapi uh, terus-menerus untuk mencari wajah Tuhan, terus konsisten mencari wajah Tuhan, mencari apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Tentu berasal dari hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati di sini saya mau sampaikan adalah bagaimana sikap hati yang benar, sikap hati yang teachable, sikap hati yang mau belajar, sikap hati yang mau terus dididik oleh Tuhan, sikap hati yang terus mau diproses oleh Tuhan. Ini gak gampang ya buat kita. Rendah hati itu gak gampang. Dalam satu cakupan besar, yaitu konsistensi kita. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan konsisten terus untuk mencari wajah Tuhan, konsisten hidup dalam kebenaran, konsisten hidup dalam kesucian, konsisten untuk hidup dalam kekudusannya Allah, tidak tergoyahkan dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak tergoyahkan dengan keadaan dunia yang semakin jahat, tidak tergoyahkan dengan keinginan daging atau keinginan dunia kita ini, gitu ya. Tapi tetap konsisten, tetap firm, dia immovable, tetap tidak tergoyahkan di dalam kehidupan kita ini, di dalam kehidupan kerohanian kita yang selalu terus ingin mencari Tuhan, tetap konsisten hidup dalam kebenaran, meskipun dunia berkata bahwa aduh rugi hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran itu adalah sebuah kerugian, bisa-bisa kita disingkirkan gitu ya, bisa-bisa kita nggak punya teman, bisa-bisa pergaulan kita terbatas, bisa-bisa mungkin seolah-olah keadaan ekonomi kita semakin terpuruk dan sebagainya. Tetapi ketika kita benar-benar mau konsisten untuk terus mencari Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk hidup dalam kesucian, untuk hidup dalam kekudusan, justru disitulah kita semakin diuji, kita semakin diproses, kita semakin terus dididik oleh Tuhan sampai di satu titik kita dapat melihat hasil dari konsistensinya kita ini ketika kita berada dalam kehidupan, berada dalam keadaan hati, berada dalam keadaan hidup untuk terus mencari wajah Tuhan dan hidup dalam kebenaran dan kesucian Tuhan. Karena itu nggak gampang untuk konsisten. Karena dalam konsisten itu tadi, saya bilang ada unsur rendah hati di dalamnya dan unsur kerelaan untuk membayar harganya. Orang yang konsisten itu, orang yang rendah hati mau diproses dan dididik oleh Tuhan. Orang yang konsisten itu adalah orang-orang yang merelakan dirinya untuk terus diproses oleh Tuhan. Dia tuh punya sikap hati yang teachable, sikap hati yang mau belajar, sikap hati yang mau tunduk ya,
sikap hati yang mau dididik oleh Tuhan. Kalau orang nggak punya sikap hati ini, dia nggak akan pernah bisa konsisten dalam kehidupannya. Kalau orang masih berpikir dia itu fine aja dengan kehidupannya, dia nggak akan pernah bisa konsisten mencari Tuhan. Tapi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan, itu akan menggerakkan dia untuk terus konsisten mencari Tuhan. Konsisten doa pagi, konsisten belajar kebenaran firman Tuhan, konsisten membangun hubungan yang khusus dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tanpa rendah hati, tanpa kerendahan hati, orang nggak akan pernah bisa konsisten. Kelihatannya ya dia mengikuti atau melakukan kegiatan gerejawi, atau bahkan mungkin dia kelihatannya melayani pekerjaan Tuhan, atau dia melayani di gereja. Tetapi sikap hati kan orang nggak tahu. Yang tahu hanya Tuhan dan kita sendiri. Tapi kalau orang rendah hati, benar-benar rendah hati, ya, dia pasti akan terus konsisten. Ketika orang mau belajar rendah hati di hadapan Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan, mau diajarin Tuhan, dia pasti akan konsisten. Saya yakin dan 100% yakin untuk hal ini ya teman-teman ya. Ketika gimana sih caranya kita bisa konsisten gitu ya untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan? Satu hal yang pertama yaitu kita harus rendah hati. Rendah hati itu gimana, Kak? Rendah hati punya sikap mau diajar, punya sikap hati mau dididik oleh Tuhan, mau diproses oleh Tuhan. Ya, saya diproses, saya dididik oleh Tuhan, teman-teman. Dalam satu hal kecil dulu deh, konsisten doa pagi. Saya boleh nggak lihat tangan-tangan yang terangkat di sini, yang rajin doa pagi, konsisten tiap pagi untuk bangun pagi dan doa pagi. Wow, keren banget. Yang rajin doa malam, ikut doa malam hari Jumat, boleh angkat tangan. Wah, keren. Semua keren. Ya, saya tuh diajarin Tuhan dalam hal ini. Kira-kira 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu saya ikut doa pagi dan benar-benar itu dalam keadaan rohani yang saya bilang terpuruk, dalam keadaan hati yang gundah gulana gitu ya, karena merasa begini, merasa benar-benar berada di titik terendah pada waktu itu. Ketika pelayanan kami benar-benar dihancurkan, kalau saya bilang ya, dihancurkan dalam tanda kutip. Begitu banyak kekecewaan yang kami alami pada waktu itu. Namun di saat itulah saya ikut doa pagi. Dan ketika saya belajar untuk konsisten ikut doa pagi gitu ya, kadang juga males bangun pagi, aduh kayaknya enak masih selimutan gitu ya, tidur gitu ya. Tapi saya mulai belajar untuk ikut doa pagi, konsisten doa pagi, konsisten doa pagi. Dan saudara tahu, doa pagi benar ya, dikatakan dalam Yakobus doa orang benar sangat besar kuasanya gitu ya. Kalau saya bisa pinjam kalimat itu, saya mau katakan doa pagi itu sangat besar kuasanya begitu ya. Kenapa? Karena ketika saya dengan rutin, dengan konsisten ikut doa pagi, dengan rajin ikut doa pagi, akhirnya saya kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Setiap kecewaan, sakit hati, dendam, kepahitan di dalam hati saya, itu kemudian berangsur sembuh. Dan akhirnya saya menemukan bahwa ketika kita konsisten, kita mau terus berada dalam hadirat Tuhan, apapun yang kita alami hari ini, kita pasti akan menjadi sembuh. Kita pasti akan disembuhkan. Kenapa? Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itulah yang menyembuhkan keadaan kita. Hubungan dengan Tuhan itulah yang menyembuhkan seluruh luka, kecewaan di dalam kehidupan, di dalam hati kita. Nah, kita nggak akan pernah bisa sembuh kalau kita nggak belajar konsisten. Orang nggak akan pernah bisa sembuh ketika dia nggak konsisten, dia nggak rajin, ya, dia nggak disiplin untuk kemudian minum obat, gitu kan? Konsisten minum obat, konsisten hidup sehat, gitu ya, konsisten dengan pola hidup yang sehat.
pola makan yang teratur, pola tidur yang seimbang dan sebagainya gitu. Orang nggak akan pernah ngalamin kesembuhan atau mengalami atau mencapai pola hidup yang sehat kalau dia tidak konsisten untuk menghidupi pola hidup yang sehat. Sama seperti kita nggak akan pernah bisa pulih, kita nggak akan pernah bisa sembuh dari luka, dari kekecewaan, dari dendam, dari kepahitan atau apapun dalam hidup kita dan hati kita kalau kita nggak konsisten berada dalam hadirat Tuhan. Nah, untuk tetap konsisten berada dalam hadirat Tuhan, kita butuh rendah hati. Dan selain rendah hati, kita butuh kerelaan untuk bayar harganya. Untuk bayar harga di hadapan Tuhan. Untuk konsisten kita harus punya sikap hati yang mau tunduk, yang mau diajar oleh Tuhan. Rendah hati dibentuk oleh Tuhan. Rendah hati untuk ditegur oleh Tuhan. Untuk dikorek setiap keburukan dan kelemahan dari hati kita. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan rela bayar harganya. Wah, kalau kita dengar bayar harga ya teman-teman, kayaknya susah banget. Dan kemungkinan sangat sedikit orang yang mau bayar harga untuk tetap konsisten mencintai Tuhan. Sangat sedikit orang yang mau bayar harga untuk tetap bisa mencari wajah Tuhan. Sangat sedikit orang, mungkin langka bahkan, untuk orang yang benar-benar rela bayar harga, duduk diam di kaki Tuhan, rela bayar harga untuk dibentuk oleh Tuhan, sehingga kehidupannya bukan konsistennya itu, konsistensinya, hasil dari konsistensinya itu bukan hanya untuk membawa keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi hasil dari konsistensi kehidupannya bersama dengan Tuhan itu bisa dinikmati oleh sesama. Orang di luar sana, mereka bisa pakai pola hidup atau gaya hidup yang konsisten terhadap sesuatu karena ingin mencapai goals sesuatu dalam kehidupan mereka yang kemudian membawa benefit atau membawa keuntungan bagi diri mereka sendiri. Tetapi kita yang sudah mengenal kebenaran, kita hidup dalam kesuciannya Tuhan, kita menjalani konsistensi kita bersama dengan Tuhan, bukan untuk mendatangkan benefit bagi diri kita sendiri, tetapi yang utama adalah ketika kehidupan kita bisa dinikmati Tuhan dan dinikmati oleh sesama. Sampai di sini boleh bilang amin, teman-teman. Jadi konsistensi kita berjalan bersama dengan Tuhan, konsistensi kita untuk hidup dalam kesucian dan kekudusannya Tuhan, bukan hanya membawa keuntungan bagi diri kita sendiri, tetapi ketika hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan dan dinikmati oleh sesama. Kita nggak akan pernah bisa mencapai tujuan ini, kita nggak akan pernah bisa mencapai goals-nya ini, hasil dari konsistensi kita berjalan bersama dengan Tuhan, tanpa kita mau rendah hati, tanpa kita mau rela bayar harganya di hadapan Tuhan. Saya tuh diajar Tuhan banget gitu ya, bagaimana kehidupan yang, kayaknya susah banget untuk rendah hati. Kayaknya kita tuh punya pemikiran kita sendiri. Ya kita udah nyaman dengan keadaan kita sendiri. Sehingga kita lupa bahwa kita tuh harus memiliki sikap yang rendah hati, terus-menerus gitu ya. Teachable, yang mau terus diajar oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa, kita pun juga harus merelakan diri kita, merelakan hidup kita untuk membayar harganya. Sehingga kehidupan kita seluruhnya bisa dinikmati Tuhan dan dinikmati sesama. Jadi malam ini, bagaimana kita bisa membangun konsistensi kita di hadapan Tuhan, mulai dari sikap hati yang rendah hati, untuk terus dididik oleh Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita mesti rela bayar harga untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita nggak rendah hati, kalau kita nggak rela bayar harganya, bayar harga itu apa, Kak? Masih abstrak. Bayar harga, tentu Tuhan akan taruhkan apa yang menjadi sesuatu yang kita pertahankan di dalam diri kita, di dalam hati kita yang memang harus kita lepaskan. Yang kita harus merelakan segala sesuatunya itu di bawah kaki Tuhan. Sehingga perjalanan kita bersama dengan Tuhan itu tidak terhambat. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan itu sekali lagi tidak terhambat dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang masih kita genggam dalam hidup ini.
Bagaimana kita membangun konsistensi sekali lagi? Kita mesti punya sikap hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kita mau terus rela membayar harga di hadapan Tuhan. Rela bayar harga yang gimana? Pasti Tuhan akan taruhkan dalam hati kita. Kita pasti akan peka. Makanya kan kita perlu peka gitu ya. Kita perlu mengenal apa kelemahan diri kita, apa yang menjadi kekurangan diri kita, apa yang sebenarnya harus kita lepaskan, apa yang sebenarnya masih kita genggam sampai hari ini yang Tuhan tidak berkenan gitu. Yang akhirnya menghambat perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Kita pasti akan terus terlatih untuk mengenal kelemahan-kelemahan diri kita sehingga kita bisa semakin hari semakin bertambah usia kita ini, semakin matang usia fisik kita, semakin matang pula usia rohani kita. Untuk kita bisa mengenal apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mampu untuk merelakan diri kita, membayar harga apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau, aku lepaskan. Apa yang Tuhan mau, aku bayar harganya, aku rela untuk membayar harga, supaya aku bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang ingin membangun konsistensi adalah orang yang rendah hati, dan orang yang siap merelakan dirinya untuk membayar harga apapun demi bersama dengan Tuhan. Oke, mungkin itu aja. Nanti kita lanjut ke pertanyaan kali ya. Terima kasih, Kak Rani. Sama-sama. Materi malam ini sangat memberkati sekali. Yang sudah disampaikan secara keseluruhan dari Kak Rani mengenai konsistensi. Membangun konsisten ini memang berangkat dari setiap pribadi yang benar-benar mau berjuang untuk memaksa diri untuk berkomitmen di dalam setiap apa yang mau dilakukan. Seperti tadi Kak Rani sudah sampaikan tentang bagaimana kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, berdoa. Nah, kita harus memiliki kerendahan hati dan bayar harga. Nah, ini yang seringkali gagal di dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Banyak penghalang-penghalang yang menghambat di dalam setiap pribadi yang benar-benar mau berkonsisten untuk membangun hubungan dengan Tuhan ini. Contohnya seperti doa pagi, mau bangun pagi untuk berdoa. Nah, kadang rasa malas, ngantuk, itu menguasai setiap kita. Jadi kadang kita tidak konsisten di dalam setiap keputusan kita atau untuk kita mau bangun hubungan dengan Tuhan. Kita tidak mengenali diri kita untuk kita tidak bisa melawannya. Kadang kita gagal di dalam kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ada penghalang-penghalang yang membuat kita sehingga kita tidak bisa memiliki kerendahan hati untuk mau belajar, untuk dididik, dibentuk oleh Tuhan dari hari ke hari. Nah, di mana yang sudah disampaikan oleh Karani tentang kita harus membangun konsisten di dalam diri kita, yaitu kita harus memiliki kerendahan hati untuk setiap hari untuk kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan supaya di dalam keseharian atau di dalam kehidupan kita itu kita terus diingatkan di dalam aktivitas kita, pekerjaan kita 1 kali 24 jam. Kalau kita tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan dari bangun pagi, kita tidak berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, saya percaya bahwa dalam berjalannya waktu pasti kita akan gagal. Kita akan gagal dengan banyak hal yang diperhadapkan kepada kita. Kita tidak menjaga sikap hati kita dengan benar di dalam keadaan kondisi yang datang kepada kita. Kalau kita tidak memiliki sikap hati yang benar, kita pasti akan gagal di dalam hal itu. Nah, banyak ini yang terjadi di dalam kehidupan setiap manusia, bahkan saya secara pribadi juga kadang sudah berkomitmen untuk mau melakukan ini, berkomitmen untuk contohnya untuk mau melakukan sesuatu yang baik, tetapi kadang di dalam menjalankannya seringkali gagal dan gagal lagi. Jadi
ini yang harus bersyukur karena sudah disampaikan oleh Karani, dan materi ini sangat memberkati tentang konsisten ini. Biarlah setiap kita terus belajar untuk rendah hati. Ini sangat penting sekali, dan bayar harga ini mudah sekali untuk disampaikan ya kita berbicara tentang hal ini. Dan saya percaya bahwa Karani juga mengalami proses yang panjang dengan kesaksian yang tadi sudah disampaikan, dan saya secara pribadi juga mengalami tentang hal ini. Memang tidak mudah ketika kita mau membangun sebuah komitmen kita dengan Tuhan. Itu ada upaya, ada kerja keras dari pribadi kita untuk kita benar-benar memaksa diri kita, untuk kita benar-benar berjuang untuk ketika kita mau melihat bahwa sesuatu yang kita mau lakukan supaya bagaimana Tuhan menikmati, yang tadi Karanika sampaikan bahwa hasil daripada kita membangun konsistensi itu bagaimana Tuhan menikmati dan orang lain menikmati itu memang tidaklah mudah. Bagaimana kita juga harus bekerja keras, berjuang, berupaya untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan setiap potensi konsistensi yang ada di dalam diri kita. Mungkin ini saja dari saya. Saya kembalikan kepada teman-teman yang lain, mungkin mau berbagi atau ada pertanyaan yang mau disampaikan tentang materi yang disampaikan oleh Karani. Saya berikan kesempatan buat kita semua. Pak Harwir mungkin mau bertanya atau mau sharing sedikit. Halo, Pastor Rani, apa kabar? Thank you for sharing. Shalom, shalom, Pak Harwir. Thank you for sharing. Ya, Izin sharing ya. Konsisten itu nggak mudah ya, betul ya, nggak mudah. Mungkin kalau boleh saya sharing tentang konsisten. Actually kita mesti sadar bahwa goal kita apa gitu ya. Kalau saya ya, saya. Jadi saya terapkan ke diri saya ya. Kekristenan yang saya jalanin semenjak saya bertobat ikut Yesus 2015, makin ke sini kan makin dibuka, betul ya, makin kebuka bahwa sebenarnya final destination saya itu apa. Artinya saya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengaku dirinya Kristen, yang mengikuti Yesus, saya harus tahu goal saya jelas apa dulu gitu. Saya harus tahu bahwa saya punya final destination itu apa. Final destination saya adalah langit baru, bumi baru, new heaven, new earth, betul ya. Sehingga pada saat saya mengerti bahwa itu adalah final destination saya harus berjalan ke arah sana. Artinya ya setiap kegiatan saya, setiap langkah saya, tindakan saya, sikap saya, hidup saya, semua harus ke arah sana gitu. Karena kalau itu adalah goalnya saya harus bergerak ke arah sana dalam segala sisi, dalam segala aspek, betul ya. Sehingga saya harus mulai merubah atau melepaskan atau menanggalkan hal-hal yang tidak mendukung langkah saya ke sana. Pada saat saya mulai melepaskan hal-hal yang tidak mendukung langkah saya ke sana, pasti ada rasa sakit, pasti ada rasa kecewa, pasti ada rasa ketidakrelaan untuk melepaskan karena selama ini sudah melekat, sudah bertahun-tahun melekat. Tapi kalau saya ngerti dan saya melihat jelas, jadi makanya kalau Pak Era suka bilang itu harus lihatnya pakai horao ya, pakai mata rohani. Harus melihat saya punya final destination apa. Seperti Abraham yang melambai-lambai, dia tidak melihat tanah yang dijanjikan di sini, tapi dia melihat tanah yang dijanjikan di sana. Jadi seorang Abraham 25 tahun menanti janji Bapa itu kan tidak mudah ya. 25 tahun itu penuh dengan pertanyaan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan mungkin ada self doubt-nya, ada keraguan juga sama Tuhan pastinya ya, karena itu dia juga manusia, kita juga manusia, betul nggak?
kita juga pasti punya keraguan-keraguan di saat iman kita lagi lemah gitu ya. Tapi saya pun sama gitu ya, saya pun sama. Tapi saya belajar satu hal bahwa eh, kalau saya misalnya lagi tidak bisa lari, saya jalan. Kalau saya nggak bisa jalan, saya tetap merangkak untuk maju gitu. Tapi kalau saya dari merangkak saya udah mulai bisa jalan lagi, saya lari lagi gitu. Artinya bisa jadi mungkin hidup ini membawa pukulan-pukulan yang berat gitu ya. Tapi saya belajar saya nggak boleh berhenti di tempat gitu loh. Saya harus tetap maju kepada goalnya saya itu gitu. Karena saya tahu saya cuma numpang di bumi ini gitu. Saya harus ingat dan itu harus harus di apa ya? Harus tenggelam dalam kita punya jiwa hati nurani kita harus tenggelamkan bahwa saya cuma numpang, ini bukan rumah saya di sini gitu loh. Sehingga saya harus tahu goalnya saya apa dan saya harus mengarahkan segala-galanya ke arah sana. I have to put my energy, my life, my everything towards that direction gitu sebenarnya gitu. So, artinya kalau dengan cara begitu kan sama seperti yang tadi dibilang sama Rani adalah kalau saya olahraga dari umur 20 tahun, dari umur 18 tahun, saya itu investasi kesehatan. Umur saya 45, 50, saya bisa mulai menikmati bunganya, artinya kesehatannya saya bisa mulai dapat. Umur 50, 60, saya bisa mendapatkan hasil daripada olahraga saya sejak umur 20 tahun gitu. Nah, saya percaya itu mungkin ada kaitannya dengan kalimat, dengan firman bahwa apa yang kamu genggam di bumi, kamu akan genggam di sorga. Pada saat apa yang kamu lepas di bumi, kamu akan lepas juga nanti di sorga. Berarti kalau dari mulai sekarang saya menginvestasikan diri saya, waktu saya, segenap hidup saya untuk menggenggam, mencari Tuhan, menggenggam Tuhan, istilahnya kita bilang menggenggam Tuhan dalam hidupnya saya, dalam hari-hari saya, walaupun mungkin dalam keadaan tersulit harus merangkak, tapi saya tetap maju dan tetap menggenggam, tidak lepas. Walaupun dalam kelemahan iman saya mungkin ada meragukan, tapi saya sadar, saya mengaku bahwa Tuhan, tolonglah dalam kelemahan iman saya ini supaya saya tidak tergoyangkan kepada goalnya saya yang terakhir tadi itu. Gitu. Karena saya juga kembali lagi manusia, Yesus juga pernah goyang dan berkali-kali goyang, betul ya. Sehingga kita ngerti bahwa kita sebenarnya harusnya ingat, termasuk saya juga harusnya ingat, kita setiap hari berperang. Kita setiap hari berperang untuk mematikan daging kita sebenarnya. Yang daging kita ini nggak bisa mati-mati. Betul, daging kita ini nggak bisa mati-mati gitu kan. Yang ada kita bisa menekan setekan-tekannya, sekuat-kuatnya. Nah, mau nggak mau, kalau mau ditekan, ya memang nggak bisa cara lain hanya dengan inisiatif dari diri sendiri, yaitu berdoa secara konsisten, membaca firman, mendengar ibadah atau khotbah, dan itu harus repeatedly gitu loh, repeatedly. Pernah baca baju ya, apa sih tulisannya, eat, sleep, gym, repeat ya, pernah ya baca begitu ya, makan, tidur, eat, sleep, makan, tidur, gym, ulangin lagi, repeat ya, 4 ya, eat, sleep, gym gitu ya, repeat. Itu juga sama harusnya, doa, baca firman, ikut ibadah, ikut persekutuan begini, dan seterusnya, dan repeat lagi gitu, ada repeatnya lagi gitu. Jadi bukan cuma one time tapi continuous effort ya. Jadi bukan cuma sekali saja gitu, harus terus. Nah, nggak ada kapan hentinya ya, nggak ada. Nanti kalau udah pulang baru berhenti gitu ya. Jadi tidak mudah ya, tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil ya. Jujur, kalau tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Tapi dengan Roh Kudus dimampukan. Ya, mungkin itu sharing saya. Semoga memberkati ya. Thank you. Terima kasih Pak Harwir. Mungkin ada teman-teman yang lain tanya ke Kak Rani.
sharing malam ini, kesempatan saya berikan. Mungkin ada yang sharing, silakan. Silakan teman-teman. Kamila, mungkin ada yang mau berbagi. Ya, saya sangat diberkati dengan poin-poin dari konsistensi ini ya, bahwa kita harus rendah hati, harus punya kerelaan untuk bayar harga, dan satu lagi tadi ditambahkan oleh Pak Harwir, yaitu harus tahu final destination kita. Emang benar sih, saya renung-renungkan juga untuk mempertahankan konsistensi itu sangat sulit ya. Biasanya dari diri sendiri, kadang-kadang juga orang lain gitu ya. Hari ini ya orang yang dekat kita itu bisa dipakai sama kuasa kegelapan untuk mengganggu kita supaya jangan konsisten lagi, tapi supaya apa? Misalnya dalam hal doa pagi gitu, supaya ya udahlah, nggak usah sesekali lah, nggak usah ikut doa pagi gitu kan. Ya ikut doa pagi juga kayaknya nggak terlalu, kayaknya sepertinya nggak terlalu ada guna gitu. Kadang-kadang tuh terlintas dalam pikiran saya seperti itu. Ya sesekali tidurlah, nanti uh, besok kan bisa doa pagi lagi gitu. Tapi dalam hati saya tuh selalu ada pikiran, ah, kalau saya membiarkan diri nggak konsisten, nanti bisa seterusnya bisa muncul lagi pikiran seperti itu gitu. Jadi saya mencoba untuk meneguhkan hati saya, dan puji Tuhan sih selama saya ikut doa pagi ya, seingat saya sih belum pernah saya nggak ikut. Cuman sih kalau ikut sih ikut terus. Cuman waktu awal-awal tuh saya sering tertidur gitu. Terus terang ya, saya suka hilang gitulah. Tapi sejak saya ingat waktu itu ada sharing dengan Kak Erik kalau nggak salah, di mana saya mengakui kelemahan saya ini. Nah, sejak itu besok-besoknya saya bisa lebih lebih apa ya, lebih mempertahankan kesiagaan saya gitu. Wah, saya nggak boleh kayak begini lagi nih, posisi saya harus diubah gitu. Jadi saya ubah posisi saya sengaja supaya saya bisa lebih bertahan. Dan ya puji Tuhan, dalam hal doa pagi ini saya udah lebih bisa konsisten, dan hari ini diteguhkan lagi dengan poin-poin ini, khususnya poin yang terakhir di mana kita harus tahu ya mengenai final destination kita. Dan juga yang tadi dibagikan sama Pak Harwir, katanya di tengah segala halangan yang dialami itu, kalau lagi lemah, nggak bisa lari, maka saya akan jalan. Dan kalau saya nggak bisa jalan, saya akan merangkak. Kalau sudah kuat lagi, saya akan lari lagi. Kayaknya ini tuh memberkati saya sekali gitu. Saya pasti akan ingat terus ya, kalau saya lagi lemah, lagi nggak bisa lari, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya saya masih bisa jalan, saya masih bisa merangkak, saya merangkak. Yang penting saya nggak boleh berhenti gitu. Terima kasih Pak Harwi, terima kasih Kak Rani. Ya, udah gitu aja. Kasih Kamila. Ada yang lain? Kak Herlina?
Ya, Shalom. Sebetulnya udah terangkum semua tadi ya, Kak. Udah terangkum semua, termasuk kesulitannya konsisten itu sudah disampaikan, Kak Rani, Kak Harwir tadi juga sudah menyampaikan. Memang harus kita akui untuk konsisten itu sangat sulit. Makanya dibutuhkan kerendahan hati mau terus belajar. Tadi sudah kalau kita mau berpergian ke suatu tempat, kita tentukan dulu tujuan kita, gitu kan ya. Baru kita siapkan apa yang mau kita siapkan, apa yang harus kita lakukan untuk sampai di sana. Nah, tujuan kita, final destination kita, tadi katanya langit baru dan bumi baru. Untuk sampai di sana itu yang dibutuhkan konsistensi. Konsistensi untuk mau belajar, merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena tidak gampang. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan, yang lumrah dan yang sudah melekat pada kita itu harus kita relakan untuk dilepas, ditarik paksa, karena kita memaksa diri untuk mendekat dengan Tuhan, mendekat dengan tujuan kita itu, gitu ya. Jadi yang terpenting malam hari ini kita belajar bersama-sama, belajar konsisten, belajar rendah hati dengan sepenuh hati, gitu ya. Enggak, berulang-ulang harus kita akui ini sangat tidak gampang. Mau menangis darahlah situ, gitu kan. Mau berjuang seperti apa, harus berjuang sekeras-kerasnya, memaksakan diri sekeras-kerasnya untuk sampai di tujuan. Seperti seorang pelari nggak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri, apalagi ke belakang, nanti jadi tiang garam. Jadi malam hari ini sangat memberkati saya secara pribadi gitu ya. Beberapa waktu lalu terbentur dengan persoalan-persoalan kehidupan gitu. Tapi saya mau belajar bahwa kalau untuk tetap jalan di tempat di dalam masalah itu saya nggak akan maju-maju untuk sampai tujuan gitu kan. Kalau saya tidak mau merendahkan hati saya untuk belajar dan digarap oleh Tuhan, nggak akan beranjak dari persoalan itu gitu kan. Tidak akan beranjak dari apa yang saat itu saya alami. Tadi Kak Rani sudah katakan kita akan sembuh kalau hubungan kita dengan Tuhan selalu setiap hari konsisten gitu ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita itu ternyata salah kalau kita tidak mendekatkan diri kepada sumber kebenaran itu sendiri. Gitu. Jadi untuk mengetahui siapa diri kita, bagaimana keadaan kita, tidak lepas dari keharusan mendekatkan diri kepada Tuhan, melekat kepada Allah, ya kan? Jadi untuk belajar semakin hari semakin berkenan kan kita untuk sampai di langit baru bumi baru harus setiap hari semakin sempurna seperti Yesus gitu. Nah, untuk menjadi sempurna seperti Yesus, bagaimana apa yang harus kita pelajari? Belajar dari kerendahan hatinya, belajar dari kesabarannya, belajar dari kesetiaannya, belajar dari perjuangannya. Perjuangan kita belum seberapa dibanding perjuangan Yesus. Tetapi kenapa Yesus bisa konsisten? Karena dia tahu, dia mau menyenangkan hati Bapa, dia tidak mau melukai hati Bapa, dia tahu untuk apa dia hidup. Sekarang giliran kita. Untuk apa kita hidup? Untuk apa aku ada di bumi ini? Jadi bernyanyi kan? Nah, untuk apa kita ada di bumi ini? Itu yang mau kita renungkan bersama-sama. Kok jadi kayak saya yang sharingnya? Maaf ya. Maaf ya, Karan. Tapi memang itu yang harus kita pikirkan, renungkan, dan lakukan setiap hari. Supaya kita semakin hari semakin berkenan, sampai di tujuan kita, menyenangkan hati Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Herlina. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya kepada Kak Rani, ayo kesempatan diberikan. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi ini, silakan. Kak Brian, saya tunjuk aja ya. Tunjuk aja Michael biasa mau sharing. Nah, Michael mungkin mau bertanya ke Kak Rani tentang materi ini atau mungkin sharing sedikit, silakan. Shalom. Terima kasih buat Kak Rani buat firman Tuhan malam ini. Malam ini aku diajarkan lagi bagaimana rendah hati ya. Apalagi mengenai rela bayar harga. Itu
aku teringat bahwa bagaimana aku harus mengorbankan diri. Itu adalah pengorbanan. Bagaimana aku bisa, kalau Tuhan yang sudah menyatakan kasih-Nya, kasih itu kan pengorbanan ya teman-teman. Sebagaimana Tuhan Yesus telah berkorban, nah itu kan jadi bukan cuma dibilang bahwa Tuhan Yesus itu kasih, tapi kita sudah tahu bersama bahwa Dia telah berkorban. Jadi kalau kita beneran mengaku orang Kristen, beneran mengaku bahwa kita itu punya kasih, berarti harus rela berkorban. Jadi itu yang aku pikirkan ya. Bagaimana, sudah sejauh mana saya berkorban gitu. Padahal berkorbannya itu sih sebenarnya melepaskan kesenangan, melepaskan keinginan gitu. Padahal berkorban kita bukan berkorban untuk apa ya, mati untuk orang banyak seperti Tuhan Yesus. Untuk diri sendiri, mati aja untuk diri sendiri itu agak susah begitu. Itu yang aku renungkan sih mengenai kata rendah hati. Jadi apalagi kata rendah hati, bagaimana kalau kita orang Kristen itu hidup itu harus bukan lagi aku, melainkan Kristus ya kan, yang tinggal di dalam aku gitu. Tapi yang aku renungkan, aku aja sih masih agak susah begitu, masih perlu belajar. Dan ya apalagi kalau apa ya, kalau lupa bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan, kita itu adalah ciptaan. Tuhan mau itu ya kita itu menyenangkan hati Tuhan begitu. Aku mikirnya juga gini, bagaimana kalau aku bisa menciptakan sesuatu, dan sesuatu itu yang aku ciptakan ya untuk menyenangkan diriku sendiri gitu. Coba kita bayangkan kita bisa menciptakan robot gitu, pasti kita mau robot itu ya melakukan apa yang kita mau gitu. Begitu juga Tuhan begitu. Tuhan menciptakan kita ya untuk melakukan apa yang Dia mau. Jadi kadang aku lupa bahwa aku itu harus menyenangkan hati Tuhan begitu. Tapi aku ini masih agak berat gitu. Akunya itu masih besar, kesenangan pribadi itu masih sangat besar. Dan ya aku juga bergumul dengan diri sendiri bagaimana untuk bisa lepas dari semua ini ya teman-teman. Padahal kan sudah boleh dibilang untuk ikut kegiatan seperti ini ya rasanya udah sering begitu. Malah udah kan setiap hari Kamis, contohnya home aja gitu. Setiap hari Kamis ya ikut gitu. Tapi belum sepenuhnya untuk Tuhan. Dari doa pagi. Sebenarnya ya aku sih untuk mengenai masalah doa pagi, untuk berdoa bersama Pak Eras, udah tidak mau udah setiap hari udah bisa begitu. Cuma yang akhir-akhir ini 2-3 bulan ya, 2-3 bulan itu yang aku renungkan, wah ternyata itu ada yang aku lupa gitu. Itu doa pribadi. Untuk doa bersama Pak Eras iya sih begitu. Cuma untuk meluangkan doa pribadi itu dari diriku sendiri itu agak masih susah. Aku udah coba-coba bangun lebih awal sebelum doa bersama Pak Eras. Udah bisa, tapi rasanya belum konsisten, belum lama gitu. Maunya aku itu sejam atau lebih begitu. Karena kalau doa itu cuma beberapa menit, tidak ada waktu untuk baca Alkitab. Jadi doa pribadi itu harus ada baca Alkitab. Karena ada firman yang harus kita renungkan. Itu aku rasanya belum konsisten di situ. Aku butuh konsisten doa pribadi. Itu sih yang aku masih gumuli sampai saat ini ya teman-teman.
belum lagi apa ya? Aku pikirnya jangan jadi orang Kristen sok suci hanya cuma di tempat begini ya. Di tempat kerja itu harus tetap konsisten bahwa kita itu orang Kristen gitu, harus tunjukkan bahwa bahwa aku ini orang Kristen. Karena di dari teman-teman kantor, wah mereka itu kalau aku amati akhir-akhir ini apa ya? Mereka itu krisis apa ya? Krisis apa ya? Cepat marah apa ya? Apa-apa marah gitu, apa-apa emosi gitu. Jadi semua teman-teman karyawan kalau aku perhatikan kalau mereka ada kesalahan, ada sesama karyawan yang tidak saling kerjasama, emosinya itu cepat-cepat meluap begitu. Apalagi atau juga ketemu di jalan, orang-orang itu gampang emosi. Bagaimana dengan aku? Sebenarnya dalam diriku juga aku rasa ya itu emosi itu juga di aku itu sebenarnya ada begitu. Cuma aku orangnya ya nggak gampang mengeluarkan emosi begitu. Tapi sebenarnya masih ada begitu. Ya, itu sih dari aku sih. Terima kasih. Wow, keren nih, Kak Michael. Thank you kejujurannya. Jadi memang ya tadi saya minjem istilahnya bahwa memang untuk konsisten itu sangat susah dan kita butuh berjuang ya. Ada komitmen di sana pastinya. Nah, makanya saya bilang tadi sikap rendah hati yang mau terus diajar oleh Tuhan itu sangat penting karena ketika kita dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan ini tanpa kita merendahkan hati kita dan kita menganggap bahwa kita nggak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan, bahkan sedetik pun dalam kehidupan kita, ya kita akan buyar hidup ini gitu kan. Kita butuh Tuhan dan sikap rendah hati ini yang kemudian jadi pagar untuk kita terus mengandalkan Tuhan, bergantung terus sama Tuhan, sehingga kita bisa mencapai final destination kita bisa mencapai goals kita yang bukan hanya dinikmati oleh sesama, dinikmati oleh Tuhan, tapi kita bisa bersama-sama berada di LB3, gitu ya, langit baru dan bumi yang baru. Nah, bagaimana kita, waduh ini perjuangan yang besar sih, perjuangan yang luar biasa, bukan hanya konsisten menjalani rutinitas gerejawi gitu ya, konsisten untuk doa pagi, doa malam, tetapi konsisten doa pribadi. Makanya saya senang dengan ungkapan 24 hours in the presence of God, 24 jam dalam hadirat Tuhan. Sebuah ungkapan ini menunjukkan bahwa harus ada usaha untuk kita konsisten di dalamnya. Kita nggak pernah bisa berhenti di tengah jalan gitu. Untuk berada terus dalam hadirat Tuhan, 24 jam berada dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya berada dalam doa pagi, bukan hanya rajin ikut home, doa malam dan sebagainya, suara kebenaran, Sunday service 1, 2, dan 3, tetapi dalam seluruh kehidupan kita, 24 jam kita berada dalam hadirat Tuhan. Nggak ada kata lain selain konsisten untuk berada dalam hadirat Tuhan 24 jam. Bahkan pertaruhan kita itu adalah detik, ya, hitungan detik dalam kehidupan kita gitu. Itu pertaruhannya gitu. Apakah kita berada dalam hadirat Tuhan atau kita berada dalam hadirat kita sendiri gitu kan. Kita berada dalam hadirat Tuhan atau hadiratnya dunia, itu menjadi pilihan kita setiap hari ketika kita bangun pagi, kita melek mata, kita berada dalam hadirat Tuhan atau tidak. Tentu butuh konsisten untuk terus hidup dalam hadirat Tuhan. Tentu kita harus bayar harga untuk meninggalkan percintaan dengan dunia, kedagingan kita. Tadi katanya emang kita harus menekan gitu ya, menekan benar-benar keinginan kita, kedagingan kita ini untuk terus berada dalam hadirat Tuhan dan butuh konsisten untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Thank you Kak Michael. Thank you juga buat semuanya nih. Wow, hari ini luar biasa sekali ya. Saya berdoa kita semua tetap konsisten untuk terus mencari Tuhan. Untuk kemudian ya bisa menjadi teladan bagi orang lain. Saya berharap ya tadi yang seperti saya udah mention ya sebelumnya bahwa hasil dari konsistensi kita itu bukan membawa benefit bagi diri kita sendiri, tetapi
juga bisa dinikmati oleh sesama kita. Artinya kehidupan kita itu bisa benar-benar menjadi teladan, benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain bisa lihat Kristus dalam diri kita melalui kehidupan kita. Orang lain bisa melihat Allah yang benar itu bagaimana melalui kehidupan kita. Gitu. Thank you Kak Michael. Ini ada pertanyaan ya. Ya, dari Kak Brian, Kak. Ya, ini pertanyaan atau pernyataan? Pernyataan dari Kak Brian. Oke. Bagi saya konsistensi itu bisa relatif. Ada hal yang bisa saya lakukan konsisten karena saya suka, ada juga hal yang tidak bisa konsisten. Mungkin juga karena hal itu saya kurang suka. Pertanyaannya bagaimana membangun konsisten untuk hal-hal yang kurang kita sukai. Tentu hal itu positif. Karena biasanya untuk hal yang positif kita sukar konsisten. Wah, ini contohnya apa nih Kak Brian? Mungkin Kak Brian bisa sharing sama kita dulu. Terus diperjelas ya Kak Brian sebagai papa baru harus konsisten mengasihi istri ya. Konsisten bantu jagain baby di sepanjang malam. Nah, ini udah terjawab nih. Itu hal yang sangat positif nih Kak Brian. Tapi thank you Kak Brian. Boleh sharing ke kita mungkin? Jaga baby kayak dia belum bisa. Oh iya, Oh, halo oh Kak ya, ini Rani ada suaranya. Halo, dan teman-teman halo semua. Kak Brian. Mohon maaf Kak Rani, saya lagi di rumah sakit, jadi belum bisa open cam. Oke. Iya, Ya. jadi waktu dengar sharing Kak Rani tadi tentang konsistensi, saya nangkap dua hal. Yang pertama tadi kan ada bayar harga dan kerendahan hati ya Kak Rani, untuk bisa jadi konsisten. Nah, saya tiba-tiba terpikir Kak Rani mengenai konsisten ini ketika saya melihat hidup saya. Jadi ternyata saya sudah bisa lakukan konsistensi ini sebenarnya. Tetapi masih relatif, kadang-kadang untuk hal-hal yang saya suka saja. Misalnya contoh, saya kadang suka baca. Itu. Nah, jadi karena saya orangnya suka baca sedikit, jadi kebiasaan membaca itu bisa saya lakukan tanpa perjuangan atau effort gitu ya. Karena saya suka, dasarnya saya suka. Nah, tapi di sisi-sisi yang lain ada juga hal-hal yang saya tidak bisa konsisten karena hal itu kurang saya sukai. Kayak misalnya contoh, saya kurang bisa bangun hubungan dengan orang gitu contoh. Gitu. Kalau saya lihat teman-teman saya, wah gampang banget ya bangun hubungan gitu. Padahal kan itu positif sebenarnya. Kan misalnya contoh mungkin untuk kasih salam dan sebagainya. Nah, jadi itu saya tidak tidak konsisten lakukan karena mungkin hal itu kurang saya suka atau mungkin kurang saya minati seperti itu ya Karani. Nah, jadi memang seperti ada dua sisi dalam hal konsistensi yang saya lihat dalam diri saya. Yang pertama untuk konsistensi untuk hal-hal yang saya suka terkesan mudah gitu. Saya bisa contoh kalau misalnya pakai poin Kak Rani tadi. Misalnya saya mudah bayar harga, siapkan waktu untuk baca gitu. Kalau hal itu saya suka gitu. Nah, tapi kalau misalnya hal itu saya kurang suka, mungkin saya nggak mau bayar harga gitu ya. Nah, jadi pertanyaan saya ke Kak Rani, barangkali ada tips atau pengalaman Kak Rani mengenai membangun hal-hal yang sebenarnya Kak Rani kurang suka juga, tapi hal itu positif gitu. Karena Kak Rani tahu hal itu positif, sementara hal itu Kak Rani kurang sukai. Nah, gimana Kak Rani coba membangun konsistensi untuk hal positif itu? Begitu, Kak Rani. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman ya semua. Wow. Thank you Kak Brian untuk pertanyaannya.
Konsisten, komitmen, suka terbalik, tidak pengertian itu dari Coelius. Ya memang kalau kita bahas konsisten, tadi saya udah bilang juga konsisten itu kan mencakup banyak aspek dalam kehidupan kita ya. Dan memang malam ini konteksnya saya mengangkat kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita. Itu juga dalam banyak hal ya, termasuk konsisten hidup dalam kebenaran, konsisten hidup dalam kesucian. Kesucian itu kan bukan sekedar fantasi, bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Kesucian itu adalah bagaimana tindakan kita, perilaku hidup kita, perkataan kita, pikiran kita, sikap hati kita itu sesuai dengan pikiran dan perasaannya Tuhan. Nah, ini kan saya lebih ke arah-arah yang spiritual gitu ya. Nah, tapi tidak mau menutup kemungkinan juga bahwa kita bisa membahas ini, bentuk konsistensi ini dalam seluruh aspek kehidupan kita gitu. Kalau ditanya, Karani pernah nggak ya, ada tips nggak ya konsisten terhadap hal yang memang positif, tapi sebenarnya kita menolak gitu ya, kita tidak suka gitu. Kak Brian, kalau saya mau jujur untuk hal ini ya, untuk aspek yang ini gitu ya, ada hal yang saya sebenarnya bukan nggak suka gitu, tapi bukan diri saya gitu. Saya merasa ini bukan diri saya gitu. Salah satunya adalah ketika saya disuruh jadi pembicara. Ketika saya disuruh khotbah, saya merasa saya tuh orangnya introvert. Ya, saya nggak tahu teman-teman yakin nggak introvert dan extrovert atau ambivert gitu ya. Tapi kalau saya pinjam istilah ini ya, saya melihat diri saya itu saya introvert yang akut gitu ya, karena saya lebih suka deep talk, lebih suka omongan yang deep gitu dibanding saya harus ngomong di depan umum, di depan orang banyak begitu ya, khotbah dan sebagainya gitu. Saya orang yang sangat introvert dan saya tuh selalu apa namanya ya, selalu menghindari hal-hal yang berbau misalnya tampil di depan gitu ya, ngomong di depan orang banyak seperti hari ini, sharing di kalangan orang-orang yang luar biasa ini gitu ya, teman-teman rekan-rekan yang luar biasa ini mencintai Tuhan gitu. Tetapi saya nggak ngerti kenapa Tuhan jorokin saya dalam satu kondisi, dalam satu keadaan di mana kok saya tuh harus konsisten, harus mendisiplinkan diri saya untuk melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhannya apa? Ya saya dikondisikan seperti ini gitu, untuk menyampaikan sharing seperti ini bersama dengan teman-teman. Dan saya nggak suka gitu. Tapi kan ini berbau positif dong harusnya. Teman-teman bisa ngerti ya sampai di sini ya. Ini kan kelihatannya positif gitu, tapi sebenarnya ini bertentangan dengan diri saya sendiri gitu. Cuman saya belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Saya belajar untuk membayar harga gitu. Saya harus keluar dari comfort zone-nya saya harus keluar dari kenyamanan saya yang introvert, yang hanya jadi ya ngikut nikmatin gitu ya, tapi harus terjun gitu, harus ikut serta gitu dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini gitu. Kalau saya memanjakan perasaan saya yang introvert ini, saya nggak akan pernah bisa mau membayar harga untuk ikut serta, ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Dan saya belajar untuk konsisten di sini. Meskipun sebenarnya saya nggak suka, sebenarnya bukan diri saya gitu. Tetapi kalau Tuhan mau, ya saya harus konsisten. Ini kayaknya masih berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Coelius nih. Konsisten dan komitmen, suka terbalik nggak pengertiannya gitu ya. Justru untuk kita konsisten itu menurut saya secara pribadi, konsisten itu bagian dari sebuah integritas seseorang. Betul ya teman-teman? Konsisten, saya lupa tadi untuk sharing ini. Konsisten itu sebenarnya kalau menurut saya, pendapat pribadi saya, konsisten itu merupakan bagian dari integritas seseorang. Di dalam konsisten itu ada unsur komitmen terhadap goals yang akan dicapai. Begitu kan, seperti yang tadi udah disampaikan. Nah, tapi saya menambahkan unsur lain di dalamnya untuk konsisten, untuk menjaga komitmen yang sudah kita ucapkan atau yang sudah kita tekad bulatkan gitu ya, yang sudah kita komitkan
gitu. Itu butuh konsistensi. Itu butuh konsisten. Saya suka dengan ungkapan a man of his word. Teman-teman pernah dengar ya, a man of his word. Dan Tuhan Yesus itu adalah a man of his word. Orang yang konsisten dengan perkataannya. Gitu. Orang yang melakukan apa yang dia katakan. Itu adalah makna lain dari integritas. Integritas di dalamnya ada konsisten. Dalam konsisten itu ada komitmen. Terhadap hal-hal yang kita suka, kita bisa rela bayar harga. Kita bisa melakukan banyak hal untuk mewujudkan apa yang kita sukai itu. Tapi untuk hal yang kita suka, meskipun itu positif, kadang-kadang kita males gitu. Kadang-kadang kita males untuk mendisiplinkan diri kita untuk tetap konsisten. Nah, malam ini kita butuh hati yang memang, ya tadi yang saya sampaikan, kita mesti rendah hati dan kita mesti mau rela bayar harga. Bagaimana hal-hal yang kita tidak sukai, tetapi yang memang Tuhan inginkan harus kita lakukan, gitu ya. Ya kita mesti konsisten di dalam. Gitu. Semoga bisa membantu, bisa menjawab sedikit, dan mungkin teman-teman ada yang bisa bantu jawab juga boleh. Ya, saya tambahin deh, bertanggung jawab atas pertanyaan saya. Konsisten dan komitmen Nikolius. Ya, jadi sebenarnya kalau kayak gini kita bahas begini ya. Jadi 3 sih, komitmen, konsisten, disiplin. Ini 3 hal yang kayak triangle ya. Ini seru nih kalau bahas gini. Kenapa? Ya biasanya, walaupun ini kelihatannya kayak akademis ya, tapi ini baik untuk membantu teman-teman mengerti 3 hal ini, mengacu ke hal yang sama. Pertama, komitmen itu semua dimulai dari komit kan. Saya mau doa pagi, komitmen. Lalu setelah komitmen, kita konsisten. Konsisten itu apa ya? Pasti dari semua penjelasan kita udah ngerti, semua ada komitmen berulang-ulang dipaksakan, berulang-ulang sampai itu akhirnya jadi kebiasaan. Atau komitmen. Kalau udah jadi kebiasaan, kita pasti berkomitmen. Gitu. Tapi ada yang perlu kita tahu, seperti pertanyaan Brian. Gimana kalau saya nggak suka? Kata disiplin, itu sebenarnya bukan artinya kita berulang-ulang melakukan yang sama. Tapi disiplin itu saat kita nggak suka, tetap kita lakukan. Itu disiplin. Nah, awal kenapa kita bisa disiplin? Karena kita punya komitmen awalnya. Saya mau jadi seperti Yesus. Itu kan komitmennya. Lalu kita konsisten. Bagaimana jadi seperti Yesus? Kita mengikuti perjalanan Tuhan Yesus terus. Tapi jangan lupa, dari semua komitmen kita, yang akhirnya dari komitmen itu akan menuju kepada konsistensi, dan juga akhirnya bisa disiplin, semua itu harus ada peningkatan. Ini yang teman-teman nggak boleh lupa. Percuma kita mengulang-ulang doa pagi, iya doa pagi. Gitu. Tapi masih begitu-gitu aja gitu. Itu jadi pertanyaan buat kita gitu. Jangan sampai kita gitu-gitu aja tapi nggak gitu-gitu banget ya. Ya, ini kadang-kadang ya bangun jam 5 pagi gitu, 2 pagi. Tapi ntar jam 6 udah marah-marah lagi. Ini apa ini gitu. Apa nih konsistennya gitu ya. Bangun 2 pagi jam 5 gitu ya kan. Nanti pas jam 9, berarti sampai jam 9 kita udah balik lagi ke kebiasaan lama kita. Nah, itu yang harusnya kalau kita benar-benar berkomitmen, kita mau jadi kudus, kita mau jadi seperti Tuhan Yesus, dan kita konsisten, kita akan dengar suara di hati kita. Itu yang dibilang kepekaan itu. Kok kamu masih kayak gitu? Kita terintimidasi oleh kegiatan kita. Kayak home nih. Selesai home, kita mau ngapa-ngapain, kita mikirkan baru selesai home. Oh, baru selesai doa pagi, atau baru selesai doa malam. Ya, itu sebenarnya apa ya? Cara kita membantu diri kita, supaya komitmen kita terjaga, dan nggak cuma sekedar komitmen yang berulang-ulang. Itu namanya repetitif juga. Yang tadi dibilang ke Pak Harun juga, berulang-ulang aja, repetitif. Kita nggak akan pernah sampai ke tujuan kalau kita hanya mengulang-ulang hal yang sama. Ya, jadi kita meningkat. Makanya kayak di home ini kan kita udah bicara dari kemarin ya. Ayo kita konsisten harus meningkat. Apa yang mau kita lakukan itu? Dari kemarin kita ditantang untuk melakukan hal yang baru, dan kita ditantang juga untuk materi-materi baru. Nah, itu yang harus kita terus bawa. Jangan sampai terus saya ulang-ulang gitu. Jangan sampai kita udah 4 tahun home gitu, tapi kita nggak ada yang berubah dari hidup kita satupun. Nah, akhirnya apa? Kita cuma menjadi orang-orang yang berulang. Kita hanya mengulang-ulang hal yang ada gitu. Looping kalau bahasa saya sama anak saya. Saya bilang sama anak saya, kamu cuma jangan main game looping. Main game yang berulang-ulang itu, mati bangun lagi, mati bangun lagi. Kamu nggak meningkat-meningkat. Kamu harus tamat gitu. Artinya apa? Kamu harus meningkatkan diri kamu. Walaupun kamu nggak suka, kamu tetap lakukan. Itu disiplin. Dan dari kecil anak kalau diajar seperti itu, akan lebih mudah untuk dikasih tahu kenapa sih kita masih 2 pagi. Nggak suka.
bangun capek, ngantuk, pengennya rebahan. Karena dia aja bilang tadi enaknya nih tiduran nih jam segini ya. Apalagi kalau kadang kita suka kaget ya, bangun jam 4, wah belum jam 5 nih. Dari jam 4 ke jam 5 kalau kita tidur lagi, bangunnya pasti susah gitu. Tapi kalau kita nggak tidur lagi, ya kan kayaknya masih lama di jam 5 gitu, kita ngapain? Padahal PR sering sering banget yang ngasih tahu, yuk boleh doa pagi bersama, itu bagus. Tetapi kita tetap mesti punya waktu pribadi. Kenapa nggak itu kita jadi waktu pribadi? Dan kata-kata itu eh, menampar saya juga untuk kadang saya suka bangun jam 2, jam 12 gitu. Karena kayak gini, mungkin bener juga semakin tua usia kita, yang tua-tua loh, gitu. Kita suka waktu tidur kita tuh makin berkurang gitu. Bukannya bertambah ya, makin berkurang. Kita nggak bisa tidur 8 jam. Tidur 4 jam aja kita kadang suka pusing gitu. Kita nggak bisa tidur tuh jam 9 malam tuh nggak bisa. Kalau jam 9 malam tidur, pasti jam 2 malam bangun. Dan itu yang saya rasain gitu. Saya bangun jam 2 dan kadang nggak bisa tidur. Kebiasaan kita apa? Ayo semuanya, aku pasti megang HP, scrolling. Nah ini mulai tertegur loh. Kok kamu nggak doa sih? Akhirnya apa? Yaudah, saya sujud, saya coba doa. Apa aja saya doain besok, saya mau ngapain? Saya tanya sama Tuhan. Dan ajaib, 5 menit kita doa, tewas kita tidur. Jadi kalau yang susah tidur malam-malam ya kan, itu sangat obat yang bagus ya kan. Kalau daripada kita scrolling sosial media, saya pernah yang nyobain tuh. Jam 2 pagi saya lihat Instagram, lihat ini sampai jam 3 saya nggak bisa tidur dan makin nggak ngantuk. Akhirnya saya tidur, saya coba doa gitu kan ya. 10 menit saya doa, hilang saya. Ternyata bukan artinya oh doa tidur, oh berarti jadi ketiduran, enggak. Doa itu bisa membantu kita menenangkan hati kita juga. Ya, jadi itu salah satu bentuk dari peningkatan kita. Dan apa yang Pak Eras ajarin harusnya mengetuk hati kita, yuk Pak Eras punya doa pribadi. Kita doa, nanti kalau kita bikin salah, kita masih bisa bikin salah. Itu nggak akan lama gitu. Rasa penyesalan kita akan terus, dan itu artinya kalau kita udah sampai di situ, itu ditanda kita udah mulai meningkat. Ya, jadi semua teman-teman, yuk kita tingkatin level kita berikutnya gitu. Dari semua materi yang dikasih, diingatkan kembali, hari ini diingatkan kembali sama Karani dengan berbagai macam materi yang dikasih, dan ternyata dari sharing semua nyambung semua. Rasa Karani pun di sini yakin pas nyampein materi, pas dengar sharing yang lain, ini sharing yang lain udah cukup banyak nih ya kan. Udah saling memberkati juga gitu. Artinya kita juga punya kesadaran. Yuk kita tingkatin kesadarannya yang tadi dibilang sama Brian juga, nggak cuma sekedar kita show off di sini gitu. Tapi benar-benar dalam hari-hari, Michael juga tadi bilang di kantor kita gitu. Kita akan punya banyak sekali celah untuk kita bikin salah gitu. Nah, itu justru kesempatan kita untuk yuk kita komit dan kita konsisten untuk keluar dari kebiasaan kita untuk ngikutin keinginan kita, ngikutin emosi kita kah, ngikutin keinginan kita untuk dipuji kah, ngikutin keinginan kita untuk dapat sesuatu berlebih, lebih dari apa yang kita berikan. Nah, ini menarik sih, karena belakangan saya ngajar anak saya di kantor, etika, penting etika. Karena pada akhirnya sepinter apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita nggak punya etika, percuma semuanya. Itu bisa hancur begitu rupa. Dan etika ini dibangun dengan apa? Konsisten. Kalau kita nggak konsisten menjaga diri kita dari kebiasaan kecil-kecil, kesalahan kecil kita biasakan, kita nggak mungkin bisa punya etika yang baik. Nah itu, karena menarik sih. Nanti kita sharing lain kali. Thank you, Karani. Serinya. Memberkati semua. Thank you, Kolius. Nggak ada yang mau berbagi lagi, saya diberi kesempatan. Lagi 20 menit. Kak Cindy mungkin yang mau berbagi atau mau bertanya. Nggak ada sih, cuma mau bilang ya malam ini sangat terberkati. Jadi ada apa ya? Ahanya yang aku dapat hari ini adalah aku tahu kenapa ada poin-poin yang aku belum bisa bertumbuh secara konsisten gitu. Ya, jadi ketemu jawabannya hari ini ya, bahwa kita harus konsisten cari Tuhan, terus harus rendah hati, harus bayar harga. Nah, itu tuh yang saya masih PR banget gitu, apalagi punya anak kecil gitu ya, mau bayar harga, mau doa pribadi tuh, aduh, bayar harganya tuh susah banget, jujur ya, itu pengalaman aku ya.
alasan, jangan jadi alasan sih, punya anak jangan jadi alasan, aku tahu sih, cuma memang di situ perjuangan banget sih di situ untuk bayar harga. Aku bayar harga untuk cari Tuhan secara doa pribadi. Kalau doa pagi itu udah mulai konsisten, terus ya doa pribadi sih yang sama kayak Kak Michael tadi sharing juga ya, itu yang masih harus terus bayar harganya. Terus apa lagi ya? Oh ya, ikut home ini aja nih, Home Nusantara 5 ini aja udah sebuah pencapaian konsisten aku nih secara pribadi, karena dulu tuh aku nggak konsisten ikut home 5 ini gitu. Tapi lama-lama udah mulai konsisten lagi. Jadi kalau setiap Kamis tuh udah pasti harus ikut home 5. Jadi kalaupun nggak ikut itu karena hal-hal yang benar-benar nggak bisa ditinggal gitu. Itu aja sih, karena thank you so much for sharing. Aku terberkati dan pasti teman-teman juga semua terberkati. Ini apa sih Kalius? Thank you Kak, thank you semuanya. Thank you Kak Cindy. Kasih Kak Cindy, mungkin ada yang lain. Shalom. Shalom. Halo, Bu Rani. Halo, Bu Rani. Halo. Ya, Iya. saya Angel. Perkenalkan. Halo, Kak Angel. Iya, saya tahu ada Zoom ini dari Call You sih, diundang. Dan saya senang tadi dengar Bu Rani menjelaskan tentang gimana sih cara kita konsisten. Terus saya dapat 2 poin, yaitu rendah hati dan rela berkorban gitu ya. Nah, kalau rendah hati itu dari pengalaman rohani saya, dulu itu saya susah rendah hati gitu. Karena saya tuh merasa diri saya tuh mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan gitu. Saya merasa baik-baik aja kok hidup saya gitu kan. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan yang diem aja gitu. Dia nggak rela anak-anaknya itu jadi anak-anak yang liar gitu. Dia pengen ngedidik anak-anaknya tuh menjadi anak-anak yang mengerti gitu loh. Kalau apa ya, emas itu lebih berharga daripada coklat gitu loh. Jadi kayak Tuhan tuh pertama-tama sebelum memperbaiki tingkah laku saya tuh Tuhan tuh kayak memperbaiki pola pikir saya gitu. Jadi kayak di satu titik saya kan kayak males-malesan berdoa, males-malesan baca firman Alkitab gitu. Tuhan mencambuk saya gitu loh. Dan itu sakit banget. Sakit banget dan saya di situ kayak mulai sadar, jadi titik balik saya untuk saya berjalan bersama Tuhan gitu. Terus di situ saya kayak dikasih ilustrasi. Ilustrasinya kayak gini. Ikan itu kan habitatnya di air ya Bu ya. Kalau sampai ikan itu hidupnya jauh dari air, nggak tunggu lama pasti dia lama-lama akan mati gitu. Karena memang habitatnya di air gitu. Nah, kalau pohon itu kan harus tertanam ya di dalam tanah akarnya gitu. Kalau dia sampai nggak tertanam, dia nggak tunggu lama akan mati gitu. Sama manusia itu memang apa ya, nature-nya itu selalu dekat sama Bapaknya gitu, sama penciptanya gitu kan, sama Tuhan Yesus juga gitu. Kalau enggak ya tinggal tunggu waktu sih, pasti rohaninya lama-lama lemah, lama-lama mati gitu. Kalau rohaninya mati itu kan kayak kutuk. Kutuk itu ya apa ya, nggak ada damai, nggak ada sukacita. Pokoknya segala sesuatunya negatif gitu. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita punya hubungan yang akrab, hubungan yang dekat gitu kan, kita tuh kayak ngerasain damai, sukacita, kita kayak nggak usah dipaksa orang lain gitu, kita kayak justru kangen terus sama Tuhan gitu loh. Aku pengen dengar suara Tuhan, aku pengen kayak ya
waktu sendiri ataupun lagi bareng-bareng, aku pengen selalu dekat sama Tuhan gitu. Karena disitulah aku ngerasa kayak nggak ada pribadi yang paling ngerti aku selain Tuhan sendiri gitu loh. Dan Tuhan kan bisa ngomong lewat berbagai macam cara ya Bu ya. Jadi kayak lewat orang lain, lewat peristiwa, lewat firman-Nya, banyak lah gitu kan. Di situ kayak semakin hari eh kita tuh semakin mengerti kehendak Tuhan. Pokoknya apa aja Tuhan suruh beri ya beri gitu kan. Tuhan suruh apa ya? Jangan ke situ, jangan ke situ, ke sini gitu. Jadi rendah hati itu diawali karena kita itu butuh Tuhan. Tanpa Tuhan itu kita nggak akan jadi apa-apa. Kayak firman Tuhan yang bilang apa sih ya? Apa ya seperti aku adalah pokok dan kamu adalah carangnya gitu. Tanpa di luar aku kamu tidak bisa berbuah apa-apa gitu kan. Jadi kita harus selalu melekat sama Tuhan. Terus kalau ada iblis mencoba mengganggu kita harus berjaga-jaga kan, berdoa supaya kita dikuatkan, supaya kita bisa mampu setia nih untuk jaga hubungan baik sama Tuhan, berdamai sama Tuhan, berdamai sama diri sendiri, dan berdamai sama orang lain. Dan kita harus kayak, ya apa sih, kenakan seluruh senjata rohani. Dan yang ketiga itu kita harus apa ya, pikirkan segala yang mulia, yang sedap didengar, dan itu pokoknya ada di ayat apa, saya lupa gitu. Intinya seperti yang Bu Rani bilang, setia apa ya, rendah, komitmen itu, konsisten itu lebih ke rendah hati dulu. Kita butuh Tuhan. Tuhan tanpa kita ya tetap Tuhan gitu, tapi kita tanpa Tuhan nothing gitu loh. Jadi memang kita itu nature-nya ya harus selalu sama Tuhan gitu loh. Terus rendah hati, terus yang kedua apa ya, rela berkorban. Itu kayaknya berat ya, sesuatu yang memberatkan gitu. Kalau saya lebih suka kata-katanya ya, yaitu akan selalu haus dan lapar akan Tuhan. Kalau kita udah punya pola pikir yang benar, kita itu butuh Tuhan gitu. Tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup gitu, Bu. Terima kasih ya Bu atas firman-Nya, saya diberkati malam ini. Maaf saya nggak buka kamera, saya masih kayak gimana ya, introvert juga sebenarnya gitu. Makasih Bu. Oke, thank you Kak Angel, thank you. Semangat terus berjuang ya untuk konsisten mencari Tuhan. Amin ya Bu. Ini ada yang lain lagi, Kartini atau Kak Awan, yang ada yang mau berbagi. Kevin. Kak Feli, mungkin ada yang mau berbagi atau bertanya. Masih 10 menit waktu kita. Dari saya cukup Kak Lita. Terima kasih Kak Rani. Dari saya juga, puji Tuhan, malam ini banyak terberkati ya. Oleh teman-teman semua, izin Cirani sebagai salah satu orang yang mementori saya dalam banyak hal, ya, karena kakak ipar saya, puji Tuhan banyak pelajaran yang bisa saya ambil, terlebih dalam hal konsentrasi ini, karena ini sebagai pengingat saya sebenarnya. Kadang-kadang kami dua tuh bisa lewat batas gitu kan, sebagai keluarga tiba-tiba ada Cirani sama keluarga. Oh kalian tuh harus begini kayak gini. Terakhir kami berbicara itu kayaknya kemarin, Bu, aku tangkap dari Karani yang berkaitan juga dengan konsistensi ini, yaitu pagar yang Karani bilang ke saya kalau sekarang ini kan kami berstatus pendeta itu menjadi pagar bagi kami. Sama halnya seperti kita-kita juga yang dalam hal 5 ini, yang benar-benar kita ada di komunitas ini tuh untuk bertumbuh sama Tuhan gitu kan. Dan jadikan itu motivasi kita untuk bertahan dalam konsistensi kita gitu, mengejar Tuhan. Itu aja sih. Terima kasih Ci. Terima kasih semua. Semangat.
Makasih, ini adik saya, teman-teman, perkenalkan. Nggak mirip ya? Emang beda bapak sama beda ibu. Ini adik, ya, my brother-in-law. Thank you, Awan. Thank you untuk sharingnya. Kartini mungkin mau berbagi sedikit. Kak Kevin. Saya tambah dikit boleh? Boleh, Kak. Boleh ya, oke. Saya setuju. Sebenarnya tadi yang Brian ngomong ada hal-hal yang kita nggak suka tapi kita harus konsistennya. Pasti banyak ya. Termasuk saya juga ada hal-hal yang saya nggak suka tapi saya tahu itu penting dan saya harus konsisten melakukan itu. Tadi yang Luis ngomong, kita harus tahu why-nya dulu gitu. Kita harus tahu kenapa kita harus melakukan itu walaupun kita nggak suka gitu. Jadi importantnya apa untuk saya doa. Saya harus tahu tuh importantnya apa saya doa. Importantnya apa saya baca kitab, misalnya baca firman, misalnya, atau saya misalnya berkumpul dalam komunitas seperti ini, atau misalnya saya datang ke ibadah dan sebagainya. Saya harus tahu importance-nya apa, why I must be doing this, kenapa saya harus melakukan ini. Walaupun mungkin itu berat sekali di awal gitu. Tapi kalau saya tahu why-nya, saya tahu importance-nya, saya dari situ baru timbul saya akan mau bayar harga. Karena rekan-rekan gini loh, kalau saya boleh sharing sedikit pengalaman saya, bayar harga itu ada dua. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Tergantung Anda mau bayar harga di mana. Mau bayar harga di depan, bayar harga di depan, bayar harga di belakang. Terserah mau di mana. Tapi kalau Anda bayar harga di depan, Anda akan dapat hasil di belakang. Tapi kalau Anda bayar harga di belakang, yang ada Anda cuma penyesalan. Penyesalan itu kan di belakang, betul nggak? Pendaftaran di depan, betul nggak? Ya kan? Betul nggak? Jadi artinya apa? Bayar harga selalu ada bayar harga di depan atau di belakang. Nah, kita tahu bahwa kita perlu bayar harga. Saya perlu bayar harga. Tapi sebelum saya mau bayar harga, saya harus tahu pentingnya untuk melakukan hal-hal ini. Kalau saya nggak melakukan, saya juga akan bayar harga nantinya. Setuju ya? Kira-kira nangkep poinnya ya. Artinya kalau saya nggak doa, saya nggak baca Alkitabnya, nggak ada yang gratis, betul. Nothing is free. Bahkan makan siang aja nggak ada yang gratis, betul. Kencing aja bayar, betul nggak? Ya kan? Artinya masuk LB3 juga nggak free. Cuman memang keselamatan free, tapi kan harus diperjuangkan, gitu kan? Kerjakan dengan takut dan gentar, gitu kan? Nah, artinya apa? Pada saat saya bayar harga di depan, saya akan mengalami proses-proses di mana saya tahu pentingnya bayar harga, baru saya bayar harga. Nah, sehingga itu meng-create satu habit buat saya, irama saya jadi berubah. Pak Eras kan suka bilang, irama kita sudah terlalu kotor, sudah terlalu kedagingan, dan sebagainya. Nah, irama itu, nature itu yang harus diubah. Nah, pada saat saya bayar harga di depan, pelan-pelan tuh Tuhan akan mengubah irama saya, akan mengubah habit saya atau nature saya, kedagingan saya, kodrat saya akan diubah pelan-pelan sampai yang tadinya susah menjadi satu habit yang menyenangkan. Dan di situ saya akan grow, saya akan bertumbuh gitu. Nah, tapi kalau saya nggak ngerti nih, saya nggak tahu nih, atau saya tahu lah importantnya, misalnya untuk doa, misalnya untuk komunitas seperti ini, baca firman, tapi saya tahu importance-nya, tapi saya nggak mau bayar harga, saya malah memenangkan kemalasan saya atau daging saya. Artinya saya tetap akan bayar harga, tapi nanti di belakang. Pasti bayar harga. Pasti bayar harga. Setiap orang yang tidak jaga makan, tidak jaga pola hidupnya, makan sembrono, tidak menjaga kesehatan, tidak olahraga, pasti akan bayar harga di masa tuanya. Sakit, betul nggak? Setuju ya? Artinya setiap orang akan bayar harga. Nah, pertanyaannya kita mau bayar harga di depan atau di belakang? Saya mau bayar harga di depan atau di belakang? Nah, artinya saya bangun pagi itu saya bayar harga. Saya diam di kaki Tuhan, doa sendiri itu saya bayar harga. Semua saya bayar harga, walaupun tidak menyenangkan. Tapi lama-lama menjadi satu hal yang menyenangkan, sampai yang tadi Angel bilang, I can't live without praying gitu. Saya tidak bisa hidup
tanpa tidak berdoa, saya tidak bisa hidup tanpa tidak baca firman. Sudah seperti satu irama yang berubah dalam hidup saya. Gitu. Jadi harus sampai ke titik itu gitu. Kita semua harus sampai ke titik itu dengan cara apa? Memaksa diri. Nggak bisa, nobody will force us gitu loh. Kondisi seperti ini, contoh saudara-saudara kita yang muslim. 1 bulan mereka puasa, betul nggak? Itu kondisinya itu dikondisikan untuk bisa berpuasa. Di mana-mana nggak ada jual makanan, semua restoran itu tuh pakai tenda. Dikondisikan untuk bisa berpuasa, betul nggak? Sehingga orang-orang sekitar mereka juga berpuasa, sehingga mereka mau nggak mau harus berpuasa, betul nggak? Kita di ibadah seperti ini itu dikondisikan untuk kelihatannya suci. Kita pergi ibadah raya, pergi SK, pergi apa itu dikondisikan untuk kelihatan suci, tapi kan prakteknya di luar hal-hal itu, betul nggak? Prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, disitulah peranan yang tadi Pastor Ani bilang, bagaimana saya tetap begitu keluar dari ibadah, God's presence selalu ada sama saya gitu. Artinya ya Tuhan tetap ada, bukan Tuhan hanya adanya di tempat ibadah situ gitu. Sangat ngeri kalau harus bayar harga di belakang, betul. Kenapa? Karena kan api kekal, benar nggak? Ya kan? So, rekan-rekan harus mengerti poin ini bahwa kalau saya nggak bayar harga sekarang, kalau saya males doa sekarang, kalau saya nggak mau baca Alkitab sekarang, nggak mau baca firman sekarang, nggak mau terus-terus konsisten melakukan hal ini semua, saya pasti akan bayar harga nanti di belakang. Saya berani jamin. Dan saya nggak lagi ngomong, ya seperti kita tahu, pedang bermata dua ya. Firman adalah pedang bermata dua. Saya juga lagi ngomong buat diri saya sendiri gitu ya. Artinya ini juga menikam diri saya sendiri gitu ya. I can preach but I have to do, betul nggak? Ya kan? So, mau nggak mau, no choice. We have to give ourselves no choice gitu loh. Harus seperti itu gitu. Oke, thank you. Wow, thank you. Thank you, Sir Harwin. Yeah, it's okay. Thank you, Welcome. thank you. Thank you. Thank you so much. Pastor Harwin Singh. No, I'm not a pastor lah. Soon to be, maybe? Who knows? No, Yeah. because it's very important for us to know kenapa harus bayar harga itu. Kalau kita nggak tahu pentingnya bayar harga, kita nggak akan pernah bayar harga. Gitu loh. Kalau kita nggak mengerti bahwa kenapa kita harus berdoa, kenapa kita harus baca. Kan tadi saya udah bilang, kita tuh setiap hari berperang gitu. Kita berperang. Nah sekarang kalau kita nggak berperang, kita nggak melengket dengan akar pohon kita yang tadi dibilang sama Angel, abide in me and I in you, without me you cannot do anything. Itu kalau nggak salah Yohanes 15 ya. Kalau kita tidak tinggal dalam dia dan dia tidak tinggal dalam kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang ada perbuatan kita semua perbuatan iblis. Artinya perbuatan kita bukan perbuatan apa yang Roh Kudus yang mau lakukan dalam diri kita. Itu sudah pasti jamin, karena by nature daging kita itu sangat kotor gitu. So you cannot live without prayer, you cannot live without nggak baca firman, cannot gitu loh. Nggak ada kata, hari ini saya mau libur. No, percaya deh, hari ini you libur, besok you libur juga, lusa you libur juga, bablas libur terus jadinya. Gitu loh. Jangan mengasihani diri sendiri sehingga memberikan kesempatan untuk libur. Tadi kan saya bilang, kalau nggak bisa lari, jalan. Nggak bisa jalan, merangkak. Nggak bisa, pokoknya jangan berhenti aja. Jangan berhenti aja. Do everything every day, do anything every day regarding God. Lakukan segala sesuatu setiap harinya sedikit banyak yang berhubungan dengan mengarahkan kamu ke Tuhan. Jangan lakukan segala sesuatu setiap harinya yang malah mengarahkan kamu ke dunia. Kalau bisa dijauhkan, tapi lakukan segala sesuatu yang kegiatan kamu yang larinya ke arah Tuhan, yaitu baca firman lah, yaitu dengerin khotbah lah, dengerin lagu pujian lah. Itu kan giring kita ke arah sana, betul nggak? Dan itu nggak bisa saya atau siapapun yang istilahnya ada yang pantau saya jadi polisi, nggak bisa.
Kita harus jadi polisi buat diri kita sendiri. Saya gemes loh Rani, sorry ya. Oh, Pak Hawir, kita semua gemes. Gitu. Harus gemes. Karena iblis nggak pernah cuti ya. Kita jadi baturan dapat, iya bener. Jadi ingat lagi, iblis nggak pernah cuti. Ya, itu. Iblis nggak pernah cuti, bro. Betul. Iya. Terus kita bisa enak-enaknya, saya cuti dulu 2 paginya. Problemnya kita selalu yang namanya ada cuti. Keren. Kita foto bareng lu, foto bareng ayo. Konten semua. Sudah semakin malam ya. Kita sambung lain kali, ayo. Padahal udah semakin seru ini, Kolius. Ya, biasa gitu. Memang gitu kadang, panasnya malam gitu. Tapi karena waktu juga ya kita dipisahkan. Karena yang di Kupang kasihan karena nih, di jam berapa ini? Jam 11 nih. Kita dipisahkan oleh waktu lagi. Aduh. Yuk, on cam, Rina, Kevin, Angel, Edri yang bisa, Francisca. Oke ya. Yuk, 5. Karena ini 5. Oke. 1, 2, 3. Oke.